Ini gua Apa ada hubungannya tuh sama Ratu Pantai Selatan? ya, gue sih curiga begitu. Emang di sini ada hubungannya. Apalagi kan Sukabumi itu deket banget ya ke Pelabuhan Ratu gitu, Pantai Selatan. Jadi bisa dibilang tempat persinggahannya lah si siluman ular naga itu. Ini gue coba interaksi, ada informasi katanya, oh iya, memang kendaraannya Bunda Ratu gitu, Ratu Pantai Selatan, ular naga putih itu. Sosoknya begitu sih yang gue lihat. Bang, gue boleh nanya nggak bang? Iya, kenapa? Adanya sosok itu ada apa ya? Ada campur tangan nggak sih untuk kedua pesawat yang jatuh di sini? Ada campur tangan si sosok ini nggak? Si kendaraannya Bunda Ratu itu bang? Ya, yang tadi lu pertanyaan lu balik lagi, ada campur tangan ya. Tapi lebih ke gini loh, supaya warga sekitar tuh takut, supaya warga sekitar tuh bener-bener apa istilahnya ya, takutlah sama sosok yang ada di sini. Jadi di kecelakaan itu dibuatlah ya begitu, ada campur tangan mereka dengan tujuan ya itu tadi, tetap ada sesajenan, tetap ada larungan kepala kerbau gitu, supaya warga sekitar percaya kalau supaya danau ini nggak makan korban lagi harus begitu. Kecelakaan itu gue juga kurang begitu ngerti gimana prosesnya terjadinya, kok bisa gitu. Tapi yang seperti yang pernah gue jelasin di video gue di yang tentang dadali itu, mereka bisa melakukan merusak teknologi karena energi. Jadi mereka itu sifatnya kan energi ya, karena energi mereka yang gede banget, akhirnya barang elektronik itu dikasih energi voltase yang tinggi sehingga rusak dan akhirnya jatuh lah. Berkaitan dengan ini kan pesawat ya, pesawat itu kan ya sama lah, teknologi juga yang kalau kepanasan pasti blank juga kan. Jadi dikasih energi, dibikin tepat jatuh di sini, jatuhlah di sini. Berarti muncul lagi nih bang pertanyaan. Apa tuh? Ada baiknya juga dong tradisi memberikan kepala kerbau di danau itu di danau ini diberhentikan. Jelas ya. Jadi memang tradisi itu baiknya dihentikan, itu menurut pandangan gua, karena tradisi tersebut lebih dekat dengan kesyirikan. Lebih baik kita bertawakal sama Allah ya, hasil panen di sini kita ya sedekahkan. Yang benar itu sedekah bukan sedekah kayak gitu, tapi sedekah kayak ke fakir miskin, ke anak yatim, seperti itu, kayak gitu sih. Dan itu membuat yang di sini marah gak bang? Pastinya mereka nggak suka. Dan apa gitu maksudnya efeknya ketika tradisi itu yang sudah bertahun-tahun lama dilakukan dan tiba-tiba seseorang gitu ya, tokoh masyarakatnya menghilang, meninggal dunia, dan tradisi itu dihentikan, itu ada imbasnya apa gimana tuh bang? Pastinya mereka nggak suka, wah tradisi itu terhenti gitu. Kalau ini dihentikan, manusia akan semakin gak takut sama mereka. Nah, gue mau tanya balik, tradisi itu dihentikan kapan? Tahun 2000? Kalau tahunnya sih gue kurang tahu jelas ya bang. Setahu gue sih semenjak si tokoh masyarakat ini meninggal ya, tradisi itu mulai dihentikan bang, karena nggak ada penerusnya gitu. Nah, setelah tradisi itu dihentikan, apakah ada sesuatu, apa ada kecelakaan pesawat? Kan enggak. Toh ketika pengetahuan kita semakin bagus tentang agama, ya insya Allah mereka akan kalah. Kayak buktinya sekarang ini, kayak kita bahas tentang ini, kita nggak
ngerasain apa-apa sih. Gitu sih. Memang bagus itu dihentikan. Semakin kita nggak takut sama mereka, semakin mereka lemah. Dan pastinya nggak ada efek apa-apa buat kita. Selama kita bertakwa, tawakal sama Allah, insya Allah nggak ada masalah. Ya mungkin gue punya satu pertanyaan terakhir ya bang. Iya. Jadi apa yang harus dilakukan untuk kedepannya agar di sini tuh aman, tentram, dan tidak ada gangguan dari makhluk-makhluk sebangsa mereka bang? Ya. Kalau menurut gue sih ya, semakin kita berani, semakin kita kuat imannya, itu mereka nggak akan bisa gangguin kita. Dan yang harus dilakuin untuk lebih aman, lebih memakmurkan tempat ini adalah banyak-banyak bersedekah dengan tepat, bukan yang potong kepala kerbau dan kasih sesajen ke mereka, tapi ya hasilnya ini dibagi buat sedekah ke anak yatim. Mungkin di sekitar masih banyak lah yang bisa dibantu gitu, anak yatim, fakir miskin, dan semuanya. Nah, itu sih saran gua. Berarti menurut pandangan lu tradisi itu bagus banget untuk dihentikan itu? Iya, kenapa enggak gitu, tradisi yang salah kita luruskan gitu. Ternyata tradisi itu tuh nggak bagus. Semakin mereka itu kita ya gitu kasih sesajen, kasih ini, itu kan membuat kita perasaan kita takut mereka ngapa-ngapain kita kan, takut mereka ngapa-ngapain kita. Akhirnya kita potong kepala kerbau, kita kasih ke mereka. Ya semakin kita takut, yang tadi gue bilang, semakin mereka kuat. Ini sih bangsa jin yang ini ya dari pantai selatan. Di pantai selatan kan masih kuat banget tuh aura mistisnya. Banyak orang yang kadang gue lucu tuh, waktu itu kan sama lo kan ya, kita ke pantai selatan itu ada yang begini-begini di laut ya kan, ada yang naro jeruk gitu jeruknya sankis lagi, bagus banget. Tapi waktu itu ada yang aneh loh bang. Padahal kita ngikutin ombak yang besar gitu, tapi kalau dari jauh itu besar, pas ngedeket kayak gitu jadi kecil gitu. Itu Iya. Ada apa sih bang sebenarnya? Iya, gue inget itu. Gue juga nggak ngerti itu kenapa ya, ketika kita nerjang ombak yang besar, ombaknya jadi abis. Ombak gede nih, kita kejar-kejar kan ya berdua, terus habis pindah ke sana yang gedenya, kita kejar lagi sana, taunya kecil. Gue juga gak ngerti. Memang hal-hal yang mistis itu karena nggak bisa dijelasin secara logika ya. Tapi balik lagi ke pendapat gue yang tadi, karena kita berani dan menganggap mereka itu bukan masalah. Banyak orang kan yang bilang kalau ke pantai selatan jangan pakai baju hijau, jangan begini, jangan begitu. Ya, itulah dari ketakutan mereka. Ya akhirnya mereka kegulung ombak atau apa, atau karena sompralnya mereka kegulung ombak. Kalau kita kan dibilang sompral enggak, tapi ya kita memang berani gitu, ya kan seru-seruan doang kan, bukan berarti pengen begini-begini kan di pantai selatan. Lihat apa tadi? Lihat sosok hitam bang, lewat bolak-balik sih. Itu yang Bang Jos lihat apa bang? Iya, itu yang tadi Bang Rama bilang, sosok jin korin dari sesepuh yang melakukan adat itu, yang pelarungan sesajen kepala kerbau itu. Jadi dia lalu lalang gitu, ya mencoba buat mengarahkan gue untuk ngasih opini kalau ngasih kepala kerbau itu harus diadakan lagi gitu. Tapi karena gue punya pandangan sendiri, ya gue bilang yang tadi pandangan gue, lebih baik tradisi itu dihentikan, diganti dengan yang lebih baik. Tuh, sedekahnya yang bener gitu, jangan sedekah yang kayak gitu. Sedekahnya yang bener itu sedekah gimana?
kasih ke orang yang apa namanya fakir miskin, anak yatim yang udah gak punya bapak kan tuh, kasihan ya, kasih aja, kasih makan, kasih pakaian, itu yang penting-penting aja. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih dari teman-teman? Cukup sih bang. Cukup ya. Oke, itu tadi jin korin aja yang lu lihat. Gokil ya, bisa jalan di air. Oke. Sebenarnya asiknya sih kita kesana ya, tapi sayang banget. Ya, yang jelas di sini juga kita tetap bisa sharing sejarah tentang Danau Lido menurut kacamata catatan Jo. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Dan gue mohon dukungannya buat channel ini dengan cara klik subscribe, like, share. Dan kalau kalian punya informasi seputar tempat mistis yang menarik, yang ada ceritanya, yang bisa kita datengin buat kita melakukan penelusuran, silahkan komen aja. Nah, insya Allah gue datang. Terima kasih. Sampai di sini. Jangan lupa klik subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.